Jadi kejutan pagi tadi, di mana pergerakan US di Japanese Yen turun kurang lebih sampai 500 poin dan ini dicurigai sebagai bentuk intervensi yang dinantikan. Tapi seperti yang teman-teman lihat, ternyata pergerakannya relatif kurang bertahan lama dan sekarang atau saat ini sedang mengalami rebound ke zona tengah. Tapi apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya atau ada hal yang bisa kita nantikan? Oke, termasuk apa saja yang minggu ini akan berpotensi menekan atau bahkan mendorong market. Kita lihat ulasan berikut ini. Ya, USD Japanese Yen tadi pagi sempat mengalami kenaikan terlebih dulu, kurang lebih sampai zona 160 dan ini persis dengan apa yang kemarin sempat kita ulas ya. Di hari Jumat, saya pernah mengingatkan kepada Anda semua bahwa kemungkinan USD Japanese Yen akan sangat berisiko untuk mengalami kenaikan sampai zona 160 dan apa yang terjadi? Yes, di pagi hari kita mendapatkan 160 sebagai level tertinggi, namun kemudian tidak lama kemudian ada terjadi penurunan cukup drastis dan sangat cepat. Kurang lebih penurunan tercatat sampai zonasi 155. Kita anggap saja 155 dari penurunan 160,20. Ini artinya sekitar 500 poin lebih sedikit dan ini dicurigai sebagai tindakan intervensi. Walaupun yang kita catat adalah malam ini kita tidak dapatkan data Amerika ataupun bahkan pagi ini sepanjang hari Senin Jepang sedang libur. Jadi seharusnya tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Tapi ya begitulah, intervensi bisa terjadi kapanpun dan mungkin saja pihak yang terkait sudah mulai masuk ke pasar forex. Persis yang diingatkan oleh BOJ ataupun bahkan Menteri Keuangan minggu lalu. Nah, tapi dalam hal ini, kalau kita bicara tentang penurunannya, kemungkinan kita masih harus konfirmasi terlebih dulu. Biasanya kalau memang terjadi pergerakan yang cukup sporadis seperti ini, maka berikutnya itu akan ada muncul pengakuan dari pihak terkait bahwa mereka ya sudah mulai memasuki pasar forex dan kemungkinan itulah yang dilakukan intervensi. Di September 2022 pernah terjadi seperti ini dan begitu terkonfirmasi, maka pergerakan berikutnya setelah swing high, kemudian ia kembali mengalami penurunan. Tapi seberapa efektif untuk intervensi ini? Ada beberapa pihak yang meragukan. Bahkan kalau kita merunut kepada sikap bijak ataupun kebijakan dari BOJ kemarin dan juga pernyataan dari Katsuo Ueda. Sepertinya kondisi ini juga relatif tidak didukung oleh faktor fundamental. Kita perhatikan, Ueda mengatakan bahwa perlu melihat lebih dulu apakah pelemahan yen ini relatif bisa mempengaruhi tingkat inflasi di Jepang apa tidak. Jadi kelihatannya dari pernyataan ini pun nampak jelas bahwa inflasi Jepang pun belum terdorong dan pelemahan ini kemungkinan tidak mengganggu untuk beberapa waktu ke depan. Bahkan Ueda pun di beberapa kesempatan selalu mengatakan efek dari pergerakan forex ini relatif bisa dibilang terbatas terhadap inflasi. Nah, merujuk kepada hal tersebut, kita coba compare dan bandingkan apa yang terjadi pada kebijakan BOJ dan juga apa yang terjadi pada ekspektasi Federal Reserve. Oke, kita lihat. BOJ ternyata mengatakan bahwa mereka mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 0 sampai 0,10%, kemudian juga kondisi moneter yang appropriate, kemungkinan juga masih akan tetap dipertahankan beberapa waktu ke depan. Ini juga berarti tidak terburu-buru untuk melakukan perubahan apapun, termasuk juga menilai pelemahan yen tersebut bisa berdampak pada inflasi. Nah, dari 3 poin utama itu saja, sangat jelas mereka sama sekali tidak ingin melakukan perubahan kebijakan dari longgar menjadi ketat dalam waktu dekat. Artinya tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi dalam mungkin 1 atau 2 bulan ke depan. Tapi apapun itu mungkin yang paling potensial adalah kita tengok nanti di bulan Oktober. Nah, di sisi lain, apa yang terjadi pada Fed adalah penundaan atau potensi penundaan lebih tepatnya untuk masalah pemangkasan suku bunga. Kita ingat dalam bulan Maret kurang lebih Fed menunjukkan dalam dot plotnya ada sekitar 3 kali pemangkasan untuk di tahun 2024. Tapi setelah 2 bulan terakhir kita melihat data inflasi yang relatif ketat, relatif solid, itu yang membuat kenapa para pejabat Fed sedikit beralih dan mereka mempertahankan sikap hawkishnya untuk sementara waktu ini. Tapi dengan memgarisbawahi bahwa mereka masih bisa mempertimbangkan kalau memang data inflasi cenderung turun. Nah, tapi juga jangan lupakan bahwa dalam hal ini dengan sikap Fed yang menunda, maka kemungkinan US Treasury akan terdorong naik terus. Itu yang juga kita sudah lihat dalam grafik di hari Jumat yang lalu. Sehingga dengan demikian inilah yang mengatakan kenapa US di Japanese yen atau dolar yen kecenderungannya diperkirakan akan kembali rebound walaupun kita tahu bahwa tadi pagi misalkan ada pengakuan mungkin ini adalah intervensi. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Bahkan kalau kita melihat dari apa yang disampaikan dari Menteri Suzuki di minggu lalu juga mengatakan bahwa meskipun nilai tukar mata uang asing ini dipengaruhi berbagai faktor termasuk indikator ekonomi atau bahkan tren harga dalam artian CPI, tapi juga perbedaan suku bunga inilah yang menjadi penentunya. Nah, kita akan lihat di sini posisinya apakah
memang kecenderungan pemerintah Jepang untuk kali ini tidak punya alasan yang cukup kuat untuk melakukan intervensi yang lebih besar. Nah, satu sisi pengamat atau ahli strategi falas dari National Australian Bank yang berbasis di Sydney mengatakan bahwa pasar mata uang sebetulnya sudah menunjukkan atau memberitahu bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh BOJ itu terlalu longgar. Itulah sebabnya kenapa mata uangnya terlalu lemah. Dan bahkan Rodrigo Catril juga menekankan bahwa kondisi intervensi di dalam kondisi saat US Treasury atau imbal hasil treasury-nya mengalami kenaikan itu akan berakhir sia-sia. Artinya ya mungkin saja tadi kita lihat dengan penurunan 500 poin lalu kemudian kembali rebound ke zona tengahnya, tapi kelihatannya juga kalaupun dia lakukan intervensi lagi, maka bertubi-tubi itu akan digagalkan karena market juga melihat kondisi di mana ada alasan yang cukup bagus dari Fed untuk tidak memangkas lebih cepat. Dan itu akan kita lihat imbasnya adalah imbal hasil Treasury Amerika tenor 10 tahun yang potensi kembali naik. Nah, saya masih tetap menantikan apakah ada kondisi yang terbaru terkait pengakuan dari BOJ ataupun pihak terkait untuk ini apa tidak. Nah, sementara untuk minggu ini, skenario pergerakan mau tidak mau, yen masih tetap akan dipengaruhi oleh data ekonomi Amerika dan sikap kebijakan BOJ yang mungkin bisa dibilang masih tetap bertahan dalam sikap longgar, kelihatannya akan tetap membuat kenapa USD Japanese Yen begitu ditekan turun, dia akan berbalik rebound naik kembali. Nah, sementara itu pasar global tentunya menunggu data Amerika. Yang harus kita lihat di sini adalah data Amerika yang bagaimana yang bisa menekan USD Japanese Yen. Tentunya yang kita butuhkan adalah data Amerika yang relatif lebih lunak. Satu sisi, itu yang bisa kita harapkan bukan juga hanya berdampak kepada USD Japanese Yen. Tentunya hal ini akan berdampak kepada emas atau bahkan pasar saham. Karena kenapa? Karena posisi dengan data yang lemah berarti bisa kembali membuka at least ada harapan untuk melakukan pemangkasan suku bunga, baik itu di bulan September atau mungkin somewhere between November atau Desember. Tapi yang jelas kondisi ini mungkin tidak akan menggugurkan penundaan di bulan Juni ataupun Juli. Nah, sementara kalau misalkan data relatif lebih kuat, nah ini yang akan ditakuti oleh market sehingga akhirnya mungkin sampai akhir tahun kita belum akan mendapatkan yang namanya pemangkasan suku bunga dari Fed. Dan itu akan sangat berbahaya kepada USD Japanese Yen yang berpotensi kembali naik dan bahkan level 160 bisa saja ditembus. Karena tadi pagi kita dapatkan 160 adalah level resisten, berarti itu yang akan kita pantau berikutnya kalau ternyata data Amerika kembali menguat. Satu sisi, skenario pergerakan mata uang euro untuk minggu ini akan sangat dipengaruhi oleh data Jerman karena saya lihat datanya relatif condong dominan dari Jerman. Jadi tolong perhatikan bahwa Jerman data inflasi akan rilis nanti siang. Jadi kalau misalkan kelihatannya inflasinya relatif lebih lemah, itu berarti semakin mendorong alasan kenapa ECB harus memangkas di bulan Juni. Dan ini berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, satu sisi kalau data ekonomi ataupun data inflasi lebih utamanya relatif bisa dibilang masih tetap tinggi, ya ini juga akan menghalangi kenapa ECB harus bertahan lebih dulu, tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan pemangkasan semua. Kenapa Jerman? Karena memang kita ketahui bersama, Jerman, Prancis, dan Inggris dulunya adalah negara yang relatif kuat ekonominya di zona Eropa. Tapi sejak Inggris keluar dari zona Eropa dengan Brexit, maka kemungkinan kali ini hanya menyisakan Jerman dan juga Prancis. Tapi yang paling saat ini kita kenal ataupun kita selalu pantau adalah Jerman. Nah, satu sisi ekonomi data untuk hari ini, kecenderungan akan mentok di data Jerman CPI, dan itu terlihat di sini ekspektasinya adalah 0,6% untuk basis bulanan, naik dari 0,4% sebelumnya. Sementara untuk basis tahunannya, kita perkirakan naik tipis 2,3%. Ini yang akan menjembatani kemungkinan euro akan sedikit terpantul ataupun rebound, yang berarti harapan untuk pemangkasan suku bunga dari ECB dalam waktu dekat kelihatannya bisa juga ya katakanlah mungkin tertunda sedikit. Nah, tapi satu sisi CPI dari Spanyol mungkin di siang hari juga akan dirilis, tapi saya akan tetap fokusnya adalah kepada data Jerman. Nah, untuk agenda utama minggu ini ada beberapa agenda utama setelah inflasi Jerman nanti sore dirilis, lalu kemudian kita akan lihat data PMI dari China, baik itu manufacturer ataupun non-manufacturer, di hari Selasa lebih tepatnya, kemudian di hari Rabu kita punya ISM manufacturer Amerika, hampir mirip dengan PMI manufacturer yang sudah dirilis minggu lalu, tapi kali ini kita lihat versi ISM. Kemudian di hari Jumatnya juga ISM Service. Dan akhirnya di hari Rabu adalah laporan pekerjaan seperti ADP dan juga JOLTS dan juga jobless claim di hari Kamis. Dan akhirnya juga kita akan langsung tertuju pada FOMC meeting. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, kelihatannya ini tidak akan ada perubahan suku bunga, sehingga kemungkinan fokusnya adalah pernyataan dari Fed
apakah ada indikasi mereka akan memang menunda atau tetap dalam progres yang melihat data. Jadi ini akan sangat krusial, tapi tidak sekrusial kalau mereka merilis dot plot, dan dot plotnya tidak akan didapatkan karena dot plot kemarin di bulan Maret itu sudah rilis, dan berikutnya harusnya menurut agenda adalah dirilis di bulan Juni. Nah, lalu kemudian yang jangan kita lupakan juga adalah di hari Jumat, pamungkasnya adalah data Trisula. Di sini ada data tingkat pengangguran, lalu kemudian ada tingkat upah, dan juga tentunya data non-farm payroll. Mana yang harus kita perhatikan? Semua data ini relatif penting, terutama untuk di hari Jumat, sehingga kalau misalkan pun FOMC tidak memberikan isyarat apapun, saya menerka kemungkinan kita masih akan tetap mendapatkan kalimat tergantung data, sehingga akhirnya kita bisa skip dan langsung fokus dengan data hari Jumat. Oke, nanti sore kita akan ketemu dengan live streaming dan kita akan kupas tuntas bagaimana nasib USD Japanese Yen berikutnya, kemudian Hang Seng dan juga emas tentunya.